bertemu kembali dengan saya Jupri Banurea, dan pada kesempatan ini saya akan mengajak saudara-saudara semua untuk melakukan gerakan pengendalian hama penyakit pada tanaman jahe. Nah, seperti yang di belakang saya ini telah berkumpul para Bapak Ibu petani yang ada di Desa Dolok Huluan ini. Tepatnya itu kelompok tani Mulia 2, Nagori Dolok Huluan, Kecamatan Dolok Masagal. Nah, saya akan mengajak saudara-saudara semua untuk melihat pertanaman jahe genjah ini, jahe gajah atau jahe putih yang berumur 2 bulan ya, berumur 2 bulan. Nanti kita akan melihat dan kita akan terangkan hama-hama penyakit apa yang sering terjadi pada tanaman jahe. Stay tune dan salam pertanian. Nah, saat ini tanaman jahe ini sedang dilakukan penyiangan ya, penyiangan. Tujuan penyiangan ini adalah untuk mengendalikan gulma ataupun rumput supaya tidak bersaing makan dengan tanaman jahe ini. Nah, seperti yang kita lihat ini tanaman jahenya ya. Nih. Ini jahenya sekarang berumur 1,5 sampai 2 bulan ini ya. Nah, ini pertumbuhannya seragam dan sejauh pengamatan ini belum ada serangan-serangan yang menyerang pada tanaman jahe ini. Nah, ini bapak ibu-ibu ya, bapak ibu yang sedang persiapan alat pompanya untuk melakukan gerakan pengendalian ataupun pencegahan serangan hama penyakit pada tanaman jahe. Adalah makhluk hidup na membunuh pakon mangalo na mampain panas dalam air. Yang ko bekas fungisida pion tanando cuci. Ya, seperti himbauan dari Bapak PHP tadi bahwa alat semprot yang kita gunakan ini harus benar-benar steril, bersih dari racun-racun, khususnya untuk racun rumput atau herbisida, agar tidak membunuh ataupun merusak tanaman jahe ini saat kita melakukan pengendalian hama penyakit. Baik, sekarang saya bersama dengan pemilik lahan ini. Nanti akan diperkenalkan namanya. Kita akan wawancara mengenai budidaya tanaman jahe ini, kira-kira apa saja kendala yang dialami. Baik, selamat siang Bapak, boleh dikenalkan dulu? Ya, selamat siang rekan-rekan petani semuanya. Saya Rijan Irnando Purba, petani jahe di Desa Dolok Huluan, Kecamatan Dolok Masagal, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Baik, terima kasih sudah mengenalkan dirinya. Saya akan bertanya mengenai biaya produksi yang dikeluarkan untuk setiap rantainya atau 20 kali 20 meter persegi yang biasa dilakukan dalam budidaya jahe. Mungkin bisa diterangkan sedikit. Seperti ini aja dengan modal bibit kemarin saya beli 10.000 per kilo. 10.000 per kilo. Untuk satu rantai itu butuh biaya butuh bibit sekitar 150 kilo per rantai. Untuk biaya modal lain pupuk kandang berapa banyak diperlukan satu rantai? Kandang satu rantai itu sekitar untuk sampai panen dengan 2 kali aplikasi pupuk dasar sekitar 40 sak. 40 sak per rantai. Susulannya komposnya itu sekitar 40 sak juga. 80 kali 10.000 per sak. Iya. Tambah pupuk kimia, hitungannya saya pakai per 60 kilo sampai panen dengan biasanya 2 kali aplikasi. Untuk satu rantai tadi ukurannya ya. Untuk jenis pupuk kimianya apa saja yang digunakan, Pak? Pupuk kimianya biasanya pertama itu ZA jumlahnya? ZA jumlahnya per rantai itu saya campur dengan pupuk yang lain. Misalnya NPK-nya Posca ataupun NPK yang lain. Posca dicampur, pokoknya ZA NPK itu yang pertama. Untuk satu rantai dicampur hitungannya saya bikin sekitar 30 kg. Ya, anggap aja dengan biaya seper kilonya itu pupuk kimianya itu ya dengan harga 10.000 lah. 10.000 lah rata-ratanya. Ya, rata-ratanya. Jadi tambah tenaga kerja. Kalau saya pikir dengan modal satu rantai itu bisalah untuk jahe dengan bibit tadi 10.000 habis ke
3 juta. 3 juta lah kita buat rantai. dengan harga bibit tadi 10.000 ya. Iya. Beda lagi kalau kayak tahun lalu itu bibit bisa di harga Iya. 30.000 ya. Maka kelipatan 3 bisa terjadi jika harga bibitnya mahal. Nah, kalau sejauh ini kendala apa yang dialami dalam budidaya jahe ini, Pak? Bisa mungkin diterangkan penyakitnya atau yang lain? Kendala terbesar itu memang biasanya di hama ya, penyakit jahe itu. Yang pertama, yang paling sering itu kita hadapi itu Laifusarium. Laifusarium itu yang paling rentan karena di jahe umur 3 bulan, betul. itu pun jahe udah bisa diserang Laifusarium, apalagi memang di perubahan cuaca dari kemarau ke hujan, dari hujan ke kemarau dia rentan itu Laifusarium. Yang kedua, busuk rimpang pun itu sering, cuman busuk rimpang akan ketahuan di saat dia memang umbi udah mau tua ya, terbentuk, di situ akan ketahuan. Yang lain saya rasa nggak ada. Kalau untuk jahe putih bercak daun tidak terlalu jadi masalah. Kalaupun ada, dengan memanfaatkan fungisida yang ada sudah bisa diatasi ya. Iya. Baik, jadi memang di Dolok Masagal ini adalah salah satu potensi utama kita adalah tanaman hortikultura, khususnya di jahe putih dan jahe merah. Dan satu lagi adalah kunyit. Nah, jadi demikian ya saudara-saudara sobat tani semuanya. Budidaya tanaman jahe ini adalah salah satu peluang ekspor yang patut kita lirik. Walaupun sekarang kondisi harganya memang lagi rendah ya. Harga terakhir berapa, Pak? Harga sekarang dari petani Ya, 7.000-an. 7.000-an untuk jahe putih ya, 7.000. Semoga ke depan harga jahe ini bisa meningkat. Setidaknya kalau kami hitung-hitung adalah harga terendahnya itulah sekitar 10.000 lah harga terendah seharusnya. Supaya ada yang biaya untuk kehidupan petani untuk mulai usaha yang lainnya. Jadi demikian wawancara kita. Saya Jupri Banurya, selaku koordinator di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Dolok Masagal, mengucapkan tetap semangat dan tetap berkarya sesuai dengan profesi kita. Salam pertanian. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat perlakuan ataupun tindakan pencegahan itu penyemprotan dengan agen hayati berupa trichoderma, kemudian juga kita menggunakan bahan-bahan organik lain untuk mengendalikan hama penyakit yang mungkin ada pada lahan jahe ini. Seperti yang terlihat di belakang saya. Seorang petani ataupun petani itu harus jeli terhadap pertaniannya, harus melakukan pengamatan di lahannya. Petani itulah seorang peneliti, seorang pengamat ya. Petani itu adalah pengusaha, seorang manajer yang dia sendiri yang mengatur apa yang diperlukannya, apa yang dilakukannya. Sehingga petani harus benar-benar dapat berbicara dengan tanamannya, berbicara ya dengan melihat situasi kondisi di lapangan, melakukan pengamatan dan melakukan konsultasi sesuai dengan keadaan atau kondisi di lapangan. Bekas dari fungisida atau tadi racun rumput itu dibersihkan, kemudian kita kasih air, dan ini akan kita ramu Pak ya. Ini bahan pengendalinya. Ini Pak yang dijelaskan Pak Beren tadi, ini yang ramah lingkungan, agen hayati, artinya makhluk hidup. Jadi Pak, ini bakteri. Ini ada 2 jenis Pak ya yang mau kita nanti aplikasi. Aplikasinya bisa nanti kita campur, tapi kita menyampurnya pas untuk aplikasi aja Pak ya. Jadi nggak boleh nanti dicampur sisanya disimpan. Nah itu nggak boleh. Jadi pada saat kita mau aplikasi itu bisa kita campur, tapi harus habis kita semprotkan. Ini bakteri. Ini namanya Paenibacillus ya, Paenibacillus polymixa. Kurang lebih 5 liter. Kemudian ini Pak ada trichoderma. Mungkin Bapak Ibu sebagian udah kenal Pak ya, trichoderma Pak ya. Ini jamur, kalau ini bakteri. Nah inilah Pak jamur yang kita harapkan bisa mengendalikan itu tadi, jamur fusarium atau Panas dalam. Bahasa di sini Pak ya. Nah ini untuk mengendalikannya Pak. Kalau bakteri ini untuk mengendalikan nanti busuk yang menyerang rimpang. Jadi ini kita campur Pak ya. Ini kita campur 1 kilo ininya 5 liter. Kita aduk Pak. Tolong Pak yang pakai sarung tangan Pak, bisa dibantu Pak mengaduknya. Tunggu nama kata Pak Endah.
Nah, ini tadi bahannya adalah trichoderma dan paimi. Nah, paimi adalah bakteri, sementara trichoderma adalah jamur. Jadi kita aduk Pak ya, terus kita remes-remes, kita pisahkan jamur yang lengket di jagung tadi supaya lepas dari jagung. Kalau di sini namanya apa? Jagung pecah atau jagung giling? Jagung giling Pak ya. Nah. Itu bisa kita semprot pakai sprayer. Bisa juga Pak kita cor dengan menggunakan, kalau di sini apa namanya? Gembor itu apa namanya? Gembor. Bisa kita cor Pak. Kalau di Medan gembor. Kalau di sini gembor. Gembor. Kurang lebih 1 cup air mineral itu Pak. Nah, untuk mencor itu tadi, campuran ini tadi adalah 1 cup atau sekitar 250 mili ya, per batang. Satu ini Pak, yang 16 liter. Ya. Kita ambil nanti ini 1 cup, kita masukkan ke situ dengan 16 liter air. 1 cup untuk 1 pompa ya. Karena ini ramah lingkungan Pak, jadi dosis itu ya nggak jadi permasalahan kali ya Pak ya. Maksudnya lebih pun dia tidak overdosis karena dia ini agen sayati, ya makhluk hidup dan ramah lingkungan, jadi tidak ada efek samping gitu. Kalau cor tadi gimana Pak dosisnya? Ya sama juga Pak. Satu cara aplikasinya aja pakai gembor gitu. Kalau pakai gembor. Dosisnya tetap juga 10 mili per liter. 1 cup untuk 15 liter gitu Pak ya? Ya, kalau untuk gampangnya kalau di sprayer ya 1 cup inilah masukkan ke satu sprayer yang isi 16. Iya. Ini Pak, tolong Pak. Saring-saring. Nah, sesudah 2 adonan tadi tercampur ya, sesudah bakteri dan trichodermanya tadi tercampur, ini disaring. Kenapa disaring? Supaya tidak nyangkut nanti di spuyer ataupun di pompa yang akan kita pompakan di lapangan. Itu tujuannya. Karena itu media trichodermanya adalah dari jagung pecah, bisa dilihat jagung pecahnya. Ya kan? Ini Dek, mari lurus. Nah, sekarang kita lagi melakukan penyemprotan ya, pengendalian hama penyakit pada tanaman jahe ya, dengan menggunakan pestisida nabati, trichoderma dan jamur trichoderma dan bakteri apa tadi namanya itu tadi.